Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya, kelas 10 IPA? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, anak-anak semuanya, hari ini kita akan membahas tentang soal ulangan harian pertama, yaitu pertemuan kelima. Ya. Pembahasan soal tentang matematika peminatan. Ya. Baik, yang pertama yaitu 3 pangkat A dikali A dikali 3 pangkat 1 min A kuadrat sama dengan, ini kita kalikan dulu, 3 pangkat A kali A menjadi 3 pangkat A kuadrat. Karena bilangan pokoknya sama, berarti kita ambil salah satu. Ya, ini dia, bilangan pokoknya sama, kita ambil salah satu, pangkat dikali berarti pangkat ditambah. Ya. A pangkat 2 dikurang A pangkat 2 hasilnya adalah 0. Ya. Jadi 3 pangkat 1 ditambah 0 hasilnya 3 pangkat 1, maka jawabannya adalah 3. Ya. Yang kedua, yang ditanyakan sederhanakan. Ya, menyederhanakannya bagaimana bentuk ini gitu ya. Jadi 2 pangkat n plus 2 min 2 pangkat n plus 1 dibagi dengan 2 pangkat n min 2 pangkat n plus 1. Nah ini karena jangan dilihatnya karena sama kemudian kamu coret, bukan demikian ya. Karena sama-sama mengandung unsur 2 pangkat n, ya, mengandung unsur 2 pangkat n, berarti 2 pangkat n-nya kita keluarkan. Ya. Ini artinya 2 pangkat n dikali 2 pangkat 2, itu artinya. Ya, sedangkan yang ini artinya 2 pangkat n dikali 2 pangkat 1. Karena sama-sama mengandung unsur 2 pangkat n, kita keluarkan 2 pangkat n-nya. Ya. Jadi 2 pangkat n plus 2 dibagi 2 pangkat n hasilnya 2 pangkat 2. Begitupun yang ini 2 pangkat n plus 1 dengan 2 pangkat n hasilnya 2 pangkat 1. Sama, yang penyebutnya juga demikian, sama-sama kita bagi dengan 2 pangkat n, keluarkan yang sama, ini ada pangkat n-nya ini sama, maka kita keluarkan 2 pangkat n-nya. 2 pangkat n yang ini dengan 2 pangkat n yang ini adalah 1. Sedangkan 2 pangkat n ditambah 1, 2 pangkat n-nya kita keluarkan menjadi 2 pangkat 1. Karena pembilang dan penyebut koefisiennya sama-sama 2 pangkat n, jadi kita hilangkan, hasilnya 1. Ya. Nah, maka hasilnya dari 2 pangkat n plus 2 adalah 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 1, 2, kemudian 2 pangkat n-nya 1, 2 pangkat 1 adalah 2. Jadi kita kurangkan hasilnya min 1, kita bagi hasilnya min 2. Ya. Soal bagian ketiga, yaitu sama, ini tentang pangkat bulat positif dan pangkat 0, ya, kemudian pangkat pecahan, ya, termasuk di dalamnya. Ya. Bagian ketiga atau nomor 3, sepertiga pangkat 3 kali A pangkat 4 kali B pangkat 4, kita bagi dengan sepertiga pangkat 5, A pangkat 3, B pangkat 5. Yang sama kita jadikan karena dia sini pecahan dan di sini adalah pembagian, berarti pangkat dibagi, pangkat dikurang. Ya. Bilangan pokoknya sama-sama sepertiga, berarti yang 3-nya ini, yang pangkatnya 3 ini kita turunkan ke bawah. Jadi sepertiga pangkat 5 dikurang 3, hasilnya sepertiga pangkat 2. Ya. Nah, kemudian yang A dengan A, bilangan pokok A dengan bilangan pokok A. Yang A pangkat 3 ini kita naikkan ke atas menjadi A pangkat 4 dikurang 3. Hasilnya A pangkat 1.
B pangkat 4 yang kita turunkan ke bawah, ke penyebut. Jadi, B pangkat 5 dikurang B pangkat 4. Hasilnya B pangkat 5 dikurang 4. Jadi B pangkat 1. Ya. Nah, kemudian di sini ada pembagian, berarti ini artinya 1 kuadrat dibagi 3 kuadrat. Berarti 1/9. Ya. A dibagi 1/9, kita balik menjadi 9A per B. Itulah hasilnya. Ya. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Bilangan pokok negatif, ya, yaitu di sini dalam bentuk negatif pangkatnya 3A pangkat 6 dikali B pangkat min 5 per 81A pangkat 9 dikali B pangkat min 2. Kurung buka, kurung tutup, pangkat min 1. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ini. Selalu yang di dalam kurung yang dikerjakan. Ya. Kemudian 381 ini kita jadikan 3 pangkat 4. Ya. A dengan A. Jadi yang A pangkat 6 kita turunkan. Ya, kita eksponenkan ke penyebut menjadi A pangkat 9 dikurang 6. Maka dia menjadi A pangkat 3. Ya. B pangkat min 5. B pangkat min 5 ini kita turunkan ke bawah menjadi penyebut. Ya, menjadi B pangkat min 2 ditambah 5. Min kan jadi plus, ya. Jadi min 2 plus 5, hasilnya plus 3. Ya, jadi 3 pangkat 4 ini adalah 81. Sekarang 3 dengan 3. Ya, 3 pangkat 1 dengan 3 pangkat 4. Yang 3 pangkat 1 ini kita artikan atau kita turunkan ke bawah menjadi penyebut, yaitu 3 pangkat 4 dikurang 1. Maka dia hasilnya 3 pangkat 3. Ya, A pangkat 3-nya sama, B pangkat 3-nya sama. Nah, kalau sudah sempurna seperti ini, ya, seperti ini, barulah kita kalikan dengan pangkat min 1-nya. Ya, 3 pangkat 3 kali min 1 menjadi 3 pangkat min 1, naikkan ke pembilang. Jadi menjadi 3 pangkat 3. A pangkat 3 dikali dengan min 1, berarti A pangkat min 3. Naikkan sebagai penyebut menjadi A pangkat 3. Begitupun si B, naikkan menjadi B pangkat 3. Karena di sini masing-masing pangkatnya adalah 3, berarti yang ini koefisiennya tetap, berarti 3 ini, dan 3 ini kita keluarkan dalam kurung. Ya. Jadi hasilnya 3A kali B. 3 kali A kali B. Pangkat 3. Ya. Berikutnya nomor 5, soal nomor 5. Masih dalam bentuk bulat positif dan negatif. A pangkat min 4, B pangkat 2C. A pangkat 1, B pangkat min 6, C pangkat 3. Sama seperti tadi, A dengan A, B dengan B, C dengan C. Ya. Yang negatif kita turunkan, yang positif kalau negatif kita naikkan, yang C pangkat 1 kita turunkan. Jadi anggaplah supaya nilainya hasilnya positif. Gitu ya. Tapi A pangkat min 4 itu turun ke bawah menjadi A pangkat 5. Ini kan 1 ya, 1 ditambah 4 jadi 5. Yang B pangkat min 6 naikkan ke atas. Nah, jadi dia B pangkat 2 ditambah 6. Jadi 8. C-nya, C pangkat 1 turunkan ke bawah. Berarti C pangkat 3 dikurang 1. Jadi C pangkat 2. Baru setelah itu kita kalikan, yang ini udah sempurna, baru kita kalikan dengan pangkat yang di luar kurung. Pangkat demikian ya, B pangkat 8 kali pangkat 4 berarti perkalian biasa. Ya, hati-hati ya. Jadi B pangkat 32, ya, A pangkat 20, C pangkat 8. Ya. Baik, kita lanjutkan nomor 6.
4 pangkat 3. 4 pangkat 3 dikali 3,5 pangkat 2. Nah, ini dalam desimal, jadi kalian harus jadikan menjadi pecahan, ya, per 4 pangkat atau dibagi 4 pangkat 2 kali 7 pangkat 2. Ya. Nah, kemudian di sini 3,5 itu kita ambil 1/2, sama kan? Nah, 3,5 ini sama dengan 7/2. Ya. Pangkat 3 dengan pangkat 2 sama-sama bilangan pokok 4. Ya. Jadi 4 pangkat 3 dikurang 2. Jadi tinggal pangkat 1. Ya, jadi tersisa ini kita sederhanakan lagi. Nah, 7 pangkat 2, ini artinya 7 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Ya, nah, 7 pangkat 2 dengan 2 pangkat 2. Ini 7 pangkat 2 bisa kita coret dengan ini. Dan 2 pangkat 2 juga kita bisa coret dengan ini. Jadi hasilnya 1. Ya, nah ini. Nanti kalau ada yang nggak mengerti, tanyakan ya. Kita lanjutkan nomor. Ya, kita lanjutkan nomor 6 sudah, nomor 7. Ya. Sama, nomor 7 juga demikian ya. Sama saja. Ya. 5 pangkat 6 dikali 6 pangkat 6 min 3 pangkat 8 dikali dengan 2 pangkat 4. Ya, dibagi 11 kali 5 pangkat 3 kali 10 pangkat 4. Kalau kalian hitung biasa 5 kali 5 sebanyak 6 kali itu kan bingung ya. Jadi kita sederhanakan dengan pangkat. Ya. Nah, sekarang mana yang bingung? Kalau misalnya 3 kali pangkatnya ada 8 kali, 3-nya ada 8, 6-nya ada 6. Seperti apa hitung-hitungnya kan gitu ya. Makanya kita sederhanakan dengan perpangkatan. 6 itu hubungannya dengan 3 apa? 3 kali 2. Jadi yang ini ya, yang 6 pangkat 6 ini kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 6 kali 2 pangkat 6. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi kurung 3 kali 2 tutup kurung pangkat 6. 3 kali 2, 6 kan? Nah, sama. Ya, jadi ini kita uraikan. Ya. Nah, sekarang sampai di sini kita lanjutkan. Yang 10-nya juga demikian. 10 itu bilangan 5 kali 2. Berarti 5 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4. Itu artinya. Jadi letakkan di sini. Sekarang kita lihat di sini. 5 pangkat 6. Ada tidak di sini ada yang 5? Bilangan pokok 5. Ada. Menyebutnya. Jadi 5 pangkat 6 dikurang 3. Berarti tinggal 5 pangkat 3. Gitu ya. Kemudian di sini tinggal 5 pangkat 3 dengan ini. Jadi tinggal 5 pangkat 1. Begitu kan? Dapatlah ini. Atau 5 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 4. Jadi 5 pangkat 3 ditambah 4. Berarti hasil dari sini adalah 5 pangkat 7. Yang 5 pangkat 6-nya kita turunkan. Kita eksponenkan menjadi 5 pangkat 7 min 6. 6-nya dari si pangkat 5. Jadi 5 ya. 11-nya tetap. Sama-sama 2 ini kita hilangkan. Sama-sama 2 pangkat 4 kita hilangkan, bersisa 1. Jadi sisanya adalah 2 pangkat 6 kali 3 pangkat 6. Ini dibalik juga boleh. Min 3 pangkat 8. Ya. Nah, sekarang di sini kamu hitung. Ya. 2 pangkat 6 dikurangi 3 pangkat 2 berapa? Gitu ya. Hasilnya 55. Sekarang 55 di sini dengan 55 sini sama-sama 55, kita hilangkan bisa 1. 3 pangkat 6 kali 1 hasilnya 3 pangkat 6. Ya.
Baik, kita lanjutkan nomor 9, nomor 8. Nomor 8 kita lanjutkan. Nilai dari akar dari 2 pangkat 6 berapa? Nah, akarnya kita hilangkan. Ini kan artinya 2 pangkat 6 kali setengah. Setengahnya dari mana? Ini akarnya kan pangkat 1, ini pangkat 2. Berarti kali 1/2. Nah, ini kita kalikan menjadi 6 kali setengah. Hasilnya 3. Kita hitung sampai di sini. 8. Ya. Baik anak-anak semuanya, siswa nomor 8 hasil akhirnya adalah 8. Caranya seperti ini. Akarnya kita buka. Kita hilangkan menjadi pangkat 1/2. Ya. Nomor 9, akar X ditambah akar 4X ditambah akar 16X sama dengan berapa? Akar X-nya tetap. Ya. Nah, 4 akar X itu, atau akar 4X itu artinya akar 4 dikali akar X. Akar 4-nya kan dapat 2. Akar X-nya tetap akar X. Akar 16X adalah akar 16 kali akar X. Akar 16 adalah 4. Akar X-nya tetap. Sama-sama sudah bernilai akar X, ya. Akarnya sama-sama X, sama-sama pangkat setengah. Jadi bisa dijumlahkan koefisiennya. Ini koefisiennya 1, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 4, 7. 7 akar X. Akar X-nya jangan akar 3X ya, tetapi tetap 1 karena dia sama. Ya. Baik, kita lanjutkan nomor 10. Jika Y, nah ini akarnya ada 3 kali nih. Tetapi dengan syarat X-nya harus lebih besar 0. Jika Y sama dengan akar dari X, akar dari X, akar dari X. Akarnya ada 3, X-nya juga ada 3. Ya, maka, nah akarnya kita hilangkan nih. Akar besar yang paling besar nih kita hilangkan. Ya, menjadi seperti ini. Ya, nah kita keluarkan akarnya. Akarnya ini yang ini sekarang kita keluarkan ini, yang ini. Ya, berarti kita kuadratkan. Di sini hilangnya akar, di sini kita kuadratkan. Berarti menjadi Y pangkat 4. Tadi kan kita akan menghilangkan akar pertama ini ya. Nah, dapatlah dia untuk menghilangkan akar berarti kalikan 2. Berarti yang sebelah kiri kita kalikan 2. Berarti yang ini hilang akarnya besar. Ya, maka X-nya menjadi ya, di sini kita kuadratkan. Ini kita mau menghilangkan akar yang ini nih yang kedua. Berarti kita kuadratkan lagi yang ini. Kuadratkan menjadi pangkat 4. Ya. Nah, karena kita kuadratkan ini menjadi kuadrat nih X yang di sini. Nah, X-nya nih tinggal X yang ini. Ini kan sudah hilang. Berarti tinggal satu akar yang ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan menghilangkan akar yang terakhir yang ini. Kita kuadratkan lagi. Ya, kita kuadratkan lagi, berarti kita kalikan 2, jadi Y-nya pangkat 8. Ya, Y-nya pangkat 8. Nah, berarti ini kita kalikan 2. Ya, ini kan jadi X pangkat 3 ya. Pangkat 3. Ya. Kita keluarkan akar berarti dikuadratkan. Gitu kan ya. Berarti 3 kali 2. Jadi 6. Akar X-nya kita kuadratkan jadi hilang. Ini nggak ada akarnya di sini ya. Jadi hasil akhirnya adalah Y pangkat 8 sama dengan X pangkat 6 dikali X pangkat 1. Jadi X pangkat 7. Ya, hati-hati ya. Untuk menghilangkan akar berarti kita harus kalikan dengan 2. Ya, kita kuadratkan. Baik, kita lanjutkan nomor 11. Nomor 11, Ibu rasa tidak menjadi kesulitan ini ya, karena akarnya sudah sama-sama akar 8, jadi nggak perlu kamu uraikan lagi, tinggal koefisiennya kalian jumlahkan.
Akar 162. Akar 162 ini adalah 81 kali 2. Akar 80 ini kita uraikan menjadi akar 81 kali akar 2 atau akar 81 kali 2. Gitu ya. Akar 81 berapa? 9. Akar 2 berapa? Ya, akar 2. Ya. Nah, jadi dia menjadi, kalau dijadikan 1, dia menjadi akar 8 per 2. Akarnya panjang ya, sampai 70. 8 dibagi 2, 4, akar 4-nya dapat 2. Ya. Baik, untuk nomor 12, semuanya sudah Ibu ajarkan ini ya. Dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-3, pertemuan ke-4-nya kita ulangan, pertemuan ke-5-nya kita pembahasan. Nah, pertemuan ke-6-nya peminatan, kita masuk ke logaritma. Jadi, kalian belajar itu ya. Baik, untuk nomor 12, ini namanya merasionalkan penyebut. Masih ingat ya? Penyebut kalikan dengan penyebut, tandanya berlawanan. Nah, ini harus sama. Ya, lihat kursor Ibu. Penyebut dikalikan yang sama, pembilang kalikan 1 per 1. 3 kali 3, 9. 3 kali min akar 2. 3 min akar 2. Masuk ke kepala. Selesai, buat yang ini tinggal min 2, min akar 2 kali 3. Min 3 akar 2. Min akar 2 kali min akar 2. Plus 2. Tadi min 3 akar 2 dengan min 3 akar 2. Jadi min 6 akar 2. Penyebut kalikan sejenis. Sejenis itu artinya sama. 3 kali 3, 9. Plus kali min. Karena ini akarnya sama, berarti kita ambil 2. Atau boleh kamu ambil akar 2 kali akar 2, akar 4. Akar 4 berapa? Nah, ininya disederhanakan penyebutnya. 9 dikurangi 2, 7. Ya. Yang bilangan pokok dengan bilangan pokok, 9 tambah 2, 11. Berarti 11 per 7 dikurang 6 per 7 akar 2. Nah, inilah hasil akhirnya. Tidak sulit ya, kalau belajar. Ya, jadi jangan lupa belajar terus. Ya. Soal nomor 13, ini adalah bentuk, masih ingat, pertemuan ketiga atau pertemuan ketiga, yaitu bentuk A kali B, ya, ingat itu, atau akar A plus B dikurang atau ditambah 2 akar A kali B. Nah, itu rumusnya ya, berarti kamu harus bentuk seperti itu. Sekarang bagaimana kalau akar panjang dari 4 min 8 akar 3? Kamu apakan? Nah, kita harus di sininya harus 2. Ingat ya. Di sini koefisien akarnya harus 2. Akar kecil ya. Bagaimana supaya 2? Kamu kalikan dulu ini yang 8 dengan akar ini. Artinya kuadrat ya. Jadi 8 kuadrat 64. 64 kali 3. 8 dikuadratkan. Tujuannya kenapa dikuadratkan? Supaya akar kecilnya hilang nih. 8 dikuadratkan 64. 64 kali 3. Berarti 190. Ya. Nah, sekarang ini belum 2 ini. Bagaimana supaya 2 di sininya? 2 itu kuadrat dari 4 ya. 4 adalah 2 kuadrat, gitu kan? Nah, jadi kita bagi 4 yang 192. Kenapa 4? Karena 4 hasil dari kuadrat 2. Ya. Jadi ini kita bagi 4, 192-nya ya, dibagi 4 adalah 48 sisanya.
Nih, akar 42 masuk dia. Nah, inilah sebenarnya soal yang diinginkan. Jadi dari soal ini kita uraikan supaya berbentuk seperti ini. Bentuknya menjadi bentuk semula, ya. Bentuk semula dari rumusnya, ya. Baik, 48 ini perkalian berapa supaya apabila dijumlah atau dikurang hasilnya 14. 8 kali 6. 8 ditambah 6, 14. 8 dikali 6, 48. Nah, ini cocok ya, sama-sama 8, sama-sama 6. Jadi hasilnya adalah akar 8 min, dan hasilnya min akar 6. Ya. Baik, kita lanjutkan, masih dalam bentuk akar. Akar 3 dikali akar 2 ditambah akar 16 dikurang akar 6. Nah, ini yang di dalam kurung kamu kerjakan dulu. Selalu ya. 18, 9 kali 2, akar 9 adalah 3. Dapat ini. Akar 50, 50 adalah 25 kali 2, jadi 5 akar 2. Nah, kebetulan sudah sampai ke akar 2 semuanya, tinggal jumlah dan kurang. 1 ditambah 3, 4. 4 akar 2 dikurang 5 akar 2. Jadi min akar 2. Kamu kalikan akar 3 dikali min akar 2. Jadi min akar 6. Selesai. Tidak bisa diapa-apakan. Ya. Baik, nomor 15. Kita lanjut dalam bentuk desimal. Ya. Jadi sengaja ada pecahan. Ada desimal. Ya. 0,06 atau akar dari 0,0625. Ya. Ini kamu perhatikan berapa desimal ini. Ada 4 desimal. Ya. Oh, 4 desimal. Ini kepalanya, kepala buntutnya 25. Berarti perkalian 5. Ya. Buntutnya jadi 5. Perkalian 5. Plus 1 per akar 16 min 0,5 pangkat 5. Akar 0,0625 itu karena dia 4 desimal, berarti hasilnya 2 desimal. 625 itu kuadrat dari akar kuadrat dari 25. 25 dikuadratkan adalah 625. Gitu ya. Nah, sekarang berapa ini? 1 per akar 16. Akar 16 adalah 4. Jadi akar 16 ini adalah 4. 1 dibagi 4. 1 dibagi 4 tidak bisa, kita masuk ya 0, ya 0, berarti 10 dibagi 4 dapat 2. Sisa 2. Ya kan 10 dikurang 8 kan 2 ya, sisa 2. Turunkan 20. Betul. 20 dibagi 4 sisa 5. Nah, jadi 0,20. Yang ini juga demikian. Ini dikuadratkan berarti hasilnya harus 2 desimal. 5 kuadrat 25 berarti 0,20. Ya. Yang ini kita kurangkan dengan yang ini berarti habis 0. Sisanya 0,25. Ini hasilnya. Ya. Ya, baik. Kita lanjut ke nomor 16. Ya. 16. Ini yang penyebutnya kita uraikan dulu menjadi rasionalkan penyebut atau membentuk akar A tambah B min 2 akar A kali B. Jadi yang ini penyebutnya kita rubah dulu, kita uraikan menjadi bentuk yang akar A 2A. Ya. Oke, anak-anakku semuanya, tadi sudah Ibu jelaskan bagaimana cara menghitungnya supaya dia menjadi 2. 10 dikuadratkan 100 kali 3, 300. Yang 300 ini kita bagi 4. Ya, kita bagi 4 menjadi 2 akar 75.
2 akar 75 itu sama dengan akar 300. Perkalian 75 yang menghasilkan 28, kejumlahannya berapa? 25 kali 3. 25 tambah 3, 28. 25 kali 3, 75. Jadi hasil dari ini adalah akar 25 min akar 3. Akar 25 adalah 5, akar 3 tidak bisa diapa-apakan, diamkan. Nah, masuklah dia rasionalkan penyebut. Nih, ya, penyebut tandanya berlawanan. Ya, ini karena dia yang satu hanya satu suku, jadi jangan kamu kalikan satu-satu, terlalu lama nanti. Ya, langsung saja buat seperti itu, perkalian biasa. Penyebutnya kalikan yang sama, 5 kali 5, min kali plus, akar 3 kali akar 3. Ini, ya, ini hasilnya 22. 22 kita bagikan dengan 44. 44 bagi 22, dapatnya 2. Ya, ini 1. Nah, berarti hasilnya adalah 2 kali 5 ditambah 2 kali akar 3. 10 ditambah 2 akar 3. Tidak sulit kan ya? Semua saya sudah Ibu ajarkan ya. Baik, kita lanjut ke nomor 17. 4 pangkat 5 itu adalah 1054. Berarti akar 1024 itu berapa? 4-nya ada 5 kali. Oke ya. Kita lanjut. 18. Min 343 pangkat sepertiga. Berarti dia harus pangkatnya ganjil nih. Karena dia bentuknya ganjil. Ya. Satunya ada di bilangan pokok, 3-nya masuk ke akar. Ya. Atau 3 ini pangkat dari 343 ini pangkat dari berapa? 7 pangkat 3. Jadi min 7 pangkat 3 dikali sepertiga hasilnya min 7. Ya. Baik, kita lanjutkan masih pangkat pecahan. 9 pangkat 2 setengah atau 9 pangkat 5 per 2. 9 pangkat 2 ditambah 9 pangkat setengah itu artinya ya. 9 pangkat 2 dikali 9 pangkat setengah. Nah, yang bulatnya keluar dari akar nih, pangkat bulatnya. Nih. Sisanya setengah, artinya 9 pangkat setengah. Pangkat setengah kita masukkan ke akar. Akar 9 adalah 3, 9 kali pangkat 2 adalah 81. Kita kalikan. Dapatlah 19. 243. Ya. Baik anak-anak semuanya, kita lanjut ke nomor 20. Nomor 20 adalah bentuk akar. Nah, kalian harus tahu bentuk akar bagaimana cara menyelesaikannya. Bagaimana cara telitinya. Ya. Lanjut. 2 akar dari 4 pangkat 2 pangkat 3. Jadi akar dari 2, akar dari 4, dari 2 pangkat 3. Kali akar 4 dari 4 pangkat 3. Kali 1 per 2 pangkat 2 dari 4 dari 2 pangkat 3. Nah, semuanya 2 pangkat 3 nih. Berarti mudah ini ya. Kita selesaikan saja akarnya. Ya, akarnya kita hilangkan. Bagaimana mencari akarnya? Menghilangkan akarnya. 2 pangkat 3 per 4. Masih ingat rumus-rumusnya? A pangkat M per N adalah A pangkat. Ya, akar dari 4, 3. Ya.
Baik, berarti 2 pangkat 3/4. Ini juga sama. 4 itu 2 pangkat 2. Kita uraikan si 4 supaya bilangan pokoknya sama-sama 2. 3/4. M per N. Ya, ya. Nah ini yang 1/2/2. 2 pangkat 2-nya kita naikkan ke pembilang menjadi 2 pangkat min 2. Nah ini menjadi 2 pangkat 3/4. Ya. Ini kan udah enak nih ya, pangkatnya udah sama semua. Sorry, bilangan pokoknya udah sama semua. Nah 2 di sini kalau tidak diketahui berarti pangkat 1. Ya. Jadi 2 pangkat 1 ditambah 3/4 ditambah 6/4 ditambah min 2 ditambah 3/4. Ya. Yang 3/4 dengan 3/4 dengan 4 ini jumlahkan semuanya. Jadi 9/4, 9/4, 12/4. 12/4 adalah 3. Ya. Nah ini 1 min 2 berarti min 1. 3 min 1 berarti tinggal 2. Jadi hasilnya 2 pangkat 2. Ya. Jadi menyelesaikannya pecahannya 4 dulu. Yang penyebutnya 4 dulu jumlahkan. Kemudian yang bulat dengan bulat. Ya, hasilnya digabungkan. Ya. Baik, kita lanjutkan nomor 21. Nomor 21. Akar dari 4 diakarkan dari 3 diakarkan 9 pangkat 12. Akarnya ada 3. Ini artinya 9 pangkat 12 per. Ini kan 12 ya. Per 3 kali 4 kali 2. Nih, 2-nya yang ini nih. Nih, yang mana duluan boleh. 2 kali 3 kali 4. 2 kali 3, 6. 6 kali 4, 24. Jadi 12/24 adalah 1/2. Nih. Jadi berapakah 9 pangkat setengah akar 9? Akar 9 berapa? 3. Kelihatannya saja sulit ya. Ternyata mudah. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan nomor 23. Masih dalam bentuk akar. Akar pangkat 3 dari 8 kuadrat kali X pangkat 3 per, akarnya sampai penyebut ya, per Y pangkat min 6. Ya, yang pangkat min 6 ini naikkan ke atas kali Y pangkat 6. 2-nya kita jadikan, 8-nya kita jadikan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali 2, berarti 2 pangkat 6. Jelas ya? Baik. Kalau sudah jelas, kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan. Nah, 2 pangkat 6 dibagi 3 berapa? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Ini menghilangkan pangkat 3-nya nih. Ya, menghilangkan 1/3-nya. 4. X pangkat 3 dibagi pangkat 3. Berarti X pangkat 1. Y pangkat 6 dibagi pangkat 3. Berarti Y pangkat 2. Atau boleh juga kamu buat seperti ini. 2 pangkat 6/3. Hasilnya 2 pangkat 2, 4. X pangkat 3 dikali 1/3. Hasilnya 1. Jadi X pangkat 1. Y pangkat 6 dikali 1/3. Hasilnya Y pangkat 6. Nah, hasil nomor 22 adalah 4X kali Y kuadrat. Ya. Baik, kita lanjutkan dengan bilangan pecahan, bilangan pangkat pecahan 23 sama sebetulnya ya. 8X pangkat 2 Y pangkat min 4 dengan dibagi 125X min 1 Y pangkat 2.
Pangkatkan lagi dengan 2/3. Ya. Sekarang kita ambil satu-satu, artinya 8 pangkat 2/3 kali X pangkat 2 kali 2/3, Y pangkat min 4 kali 2/3. Ya, 125 pangkat 2/3, X pangkat min 1 kali 2/3, Y pangkat 2 kali 2/3. Sudah jelas ya caranya ya? Sekarang kita sempurnakan, yang mana yang kita sempurnakan? 8 kita sempurnakan 2 pangkat 3. 125 kita sempurnakan 5 pangkat 3. Ya. Jadi yang 8 ini 8 pangkat 3 kali 2/3. 3 dengan 3-nya kita coret tinggal 3 pangkat 2. 5 pangkat 3 kali 2/3, 3-nya juga kita coret, tinggal 5 pangkat 2, 5 pangkat 2, 25, X kuadrat, dan Y pangkat per Y pangkat 4. 4 dibagi 25 tidak bisa, jadi kita keluarkan 40, berarti 0, ya. 40 dibagi 25, 1, sisanya 15, masuk lagi 0, 150 dibagi 25 dapat 6. Yang Y-nya, Y pangkat 4 itu kita naikkan ke atas, ke 9. Jadi 0,16 X kuadrat Y pangkat min 4. Nah, inilah hasil akhirnya. Karena PG-nya mintanya dalam bentuk desimal, ya. Kalau dalam bentuk pecahan ya sudah begini saja hasilnya. Tapi karena dalam bentuk desimal mintanya ya ini. Ya. Jadi pelajaran SD kalau kita ambil lagi. Ya. Berarti kalian tidak boleh merupakan pelajaran-pelajaran tingkat bawah. Ya. Baik anak-anakku, nomor 24. Ya. Jika L di sini kita ambil L-nya adalah A pangkat setengah kali B pangkat min sepertiga. Di mana A-nya adalah 100 dan B-nya adalah 64. Jadi tinggal kita substitusi ya, kita substitusi. Nah, karena dia min kita letakkan di penyebut. Ini 64 pangkat min sepertiga. Supaya bisa dihitung, kita pindahkan ke penyebut yang pembilang ini ya. 100 pangkat setengah adalah 10 pangkat 2 dikali setengah, hasilnya 10. 64 itu adalah 4 pangkat 3. Ya, 4 pangkat 3 kali sepertiga, jadi dapatnya 4. Hasilnya 10/4. Yang diinginkan di PG, di pilihan gandanya adalah dibagi pecahan ini menjadi desimal. Berarti 2,5. Ya. Baik, terakhirnya ini adalah dalam bentuk kontekstual kehidupan sehari-hari. Ya, dalam bentuk kontekstual, artinya kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ini cerita nih ya. Dalam bentuk kontekstual itu artinya cerita yang kita pernah alami, gitu ya. Baik, kita lanjutkan nomor terakhir yaitu nomor 25. Pak Mulyono mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Ini berbentuk persegi panjang. Pak Mulyono ingin mengetahui luas tanahnya. Tetapi karena situasi tanah Pak Mulyono itu hanya dapat mengukur lebar dan diagonalnya. Ini disebut diagonal. Diagonal persegi panjang D disingkat. Ya. Jika hasil pengukuran Pak Mulyono adalah lebarnya 74 dan diagonalnya 74 meter ya, dan diagonalnya sebesar 123 meter, pertanyaannya berapa sih luas tanah Pak Mulyono? Jadi ini berapa luasnya? Tentunya kamu harus mencari panjangnya dulu.
Gunakan Pitagoras. Kenapa Pitagoras? Karena bentuknya persegi panjang, di sini siku-siku. Jadi gunakan Pitagoras. Ini L lebarnya, ini juga panjang T-nya. Jadi boleh yang ini kamu ambil, boleh yang segitiga yang ini. Ya. Jadi kalau ada peristiwa itu, sebaiknya kamu gambar. Ya. Jadi Ibu ambil D sama dengan D kuadrat sama dengan L kuadrat ditambah P kuadrat. Ya, L sama dengan, atau D duluan juga boleh, D sama D kuadrat sama dengan L kuadrat, lebar kuadrat ditambah panjang kuadrat. Yang belum kita ketahui panjang, berarti panjang kuadrat adalah D kuadrat dikurang lebar kuadrat. Kita hilangkan kuadratnya karena ditanyakannya panjang dulu. Karena luas itu kan harus ada panjang dan lebar untuk persegi panjang. Maka panjangnya adalah untuk menghilangkan kuadrat ini kita ganti kuadrat dengan pangkat setengah. Pangkat setengah itu lambang dari akar. Jadi panjangnya adalah akar D kuadrat min L kuadrat. Atau panjang sama dengan akar dari diagonal kuadrat dikurang lebar kuadrat. Diagonalnya sudah diketahui 123 meter, sedangkan lebarnya juga 74 meter. Kita hitung, 123 dikuadratkan hasilnya adalah 15.129. Sedangkan 74 dikuadratkan adalah 5.476. Kita kurangkan, ya ini kita kurangkan, hasilnya adalah akar 99.653. 9.653 ini adalah ganjil buntutnya, berarti yang bisa dikeluarkan adalah 49 ganjil. Akar 49 adalah 7, sisanya 197. Ya. Karena di PG-nya dimintanya bukan dalam bentuk akar, dalam bentuk desimal, mau tidak mau ini kamu bagi. Akar 9.653 itu berapa? Ya. Hasilnya adalah 98,25. Karena panjangnya sudah kita ketahui, maka luas persegi panjang atau luas tanah Pak Mulyono adalah panjang kali lebar, yaitu 98,25 meter dikali 74 meter. Hasilnya adalah 7.270,5 meter persegi. Nah, gampang kan ya, Pitagoras SMP sudah diajarkan gitu ya. Nah, Ibu mohon dengan sangat kalian tentunya sudah tahu nilai-nilai kalian ya. Tentunya ada yang bagus dan ada yang kurang. Ya, tidak masalah, yang kurang berjuang kembali ya. Baca-baca lagi, hitung-hitung kembali dan pelajari. Ya. Sampai ketemu sebelumnya, minggu depan kita masuk ke logaritma. Jadi kamu pelajari buku-buku tentang logaritma. Ya. Baik, terima kasih atas kerjasama kalian. Yang tidak mengerti silahkan bertanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.